Ini Mas untuk tempat inkubasinya Mas. Oh, ini adalah Ya. tempat khusus inkubasi. Untuk inkubasinya. Berarti ini untuk menumbuhkan jamurnya tadi ya Mas ya? Ini istilahnya untuk menumbuhkan miselium. 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 Ini ditaruh di sini sampai berapa hari Mas? Rata-rata kita taruh sini 25 sampai 30 hari Mas. 25 sampai 30 Iya. hari. Nah, setelah 25 sampai 30 hari lalu ditaruh di. Nah, kita pindahkan lagi Mas Pindahkan ke lagi. tempat atau di kumbung budidaya. Sebelah sana. Sebelah sini Mas sebenarnya. Oke. Nah, ini untuk tempat budidayanya Mas. Ini teman-teman ya, tempat budidaya. Itu ada jamur coklat, ada tiram putih. Oh, ini ya. Ya. Mantap. Mas, ini kok dibedakan Mas tempatnya? Kok harus dibedakan? Kok nggak di sana aja sekalian gitu? Itu beda tak Mas? Atau suhunya beda atau gimana? Jadi gini Mas, untuk penumbuhan miselium atau inkubasi backlog itu rata-rata minta suhu 28 Mas. 28 derajat. Terus untuk penumbuhan budidaya itu beda lagi Mas suhunya. Karena budidaya ini harus mintanya lembab, oksigennya jalannya lancar, terus temperaturnya juga mintanya dingin Mas sebenarnya. Gitu. Iya, seperti itu Mas. Terus untuk budidaya harus minta disiram setiap hari, disemprot atau dikabut. Untuk budidayanya. Kalau masih penumbuhan miselium tadi itu nggak perlu disiram ya Mas? Nggak perlu Mas, nggak ada perlakuan khusus. Nggak ada perlakuan apa-apa. Nggak ada. Yang penting untuk tempat inkubasi itu kita fokus ke sterilisasi tempatnya. Tempat inkubasinya terhindar dari bakteri atau jamur lain. Itu aja Mas kalau untuk tempat inkubasinya. Oh gitu, yang penting steril gitu ya. Yang penting steril tempatnya. Nah, biasanya di inkubasi itu berapa hari Mas? Kalau diinkubasi 25 sampai 30 hari. 25 sampai 30 hari. Habis itu ditaruh di sini. Budidaya ya. Atau di kumbung. Nah, ciri-ciri yang sudah mau ditaruh di budidaya itu berarti sudah keluar jamurnya apa belum Mas? Kalau itu Mas? Belum Mas. Jadi ciri-cirinya tanda-tandanya itu miselium sudah dipenuhi, backlog sudah dipenuhi dengan miselium. Oh, yang putih-putih itu ya Mas? Yang putih. Itu sudah layak untuk dimasukkan di kumbung budidaya. Oke. Nah, kalau sudah di kumbung budidaya seperti ini, dan tadi kan ditali rapat gitu ya Mas ya, ditutup ya. Itu dibuka atau gimana Mas? Atau biarkan aja? Iya Mas, awal itu setelah masuk kumbung budidaya kita buka cincin atau koran sama cincinnya dulu. Terus 3-4 hari baru kalau di tempat saya Mas, itu kita lakukan pelipatan plastik. Gini. Ini. Untuk pelipatan plastik. Ini biar apa Mas? Fungsinya supaya oksigen atau media ini betul-betul mendapatkan oksigen yang diinginkan. Oh gitu. Jadi tetap butuh oksigen juga ya Mas? Iya, butuh oksigen. Mas, ini kalau yang ada di sini ini usia berapa Mas? Ini usia masih 1 bulan Mas ini Mas. 1 bulanan. Iya. Sudah produksi berapa kali petik ini? Ini masih 1 kali petik. Masih 1 kali petik. Oke, maksimal berapa kali Mas kalau jamur tiram Mas? Jadi kalau untuk jamur tiram itu per backlog itu 35 sampai 4 on Mas, atau 350 gram sampai 400 gram per backlog. Iya, itu sampai habis Mas. Berapa kali petikan biasanya Mas? Biasanya itu 4 kali petik gitu Mas. 3 kali petik. Kalau itu jamur tiram yang putih, kalau yang coklat sama Mas. Sama ya? Iya, sama. Kalau yang satunya tadi apa? Kuping. Kuping itu gimana? Kalau kuping itu rata-rata
gimana Mas ya? Karena untuk kuping itu lama Mas untuk petiknya. Oh, Tapi petiknya. asumsinya bikin 0,3 per backlog, 300 gram per backlognya. Jadi beda ya Mas ya. Iya, beda untuk hasilnya. Ini wujudnya yang jamur tiram putih. Yang jamur tiram hitam yang mana Mas? Iya. Yang sebelah sana. Iya. Boleh kita ke sana Mas. Oh ini Iya. jamur tiram hitam teman-teman ya. Coklat. Coklat ya. Iya. Ini teman-teman. Wih, saya baru kali ini lihat Mas. Biasanya yang putih aja sih. Terus kalau yang kupingnya Mas? Yang kupingnya kebetulan masih di bibit Mas, belum Oh, kita bikin backlog, masih Belum di bikin pembibitan. Iya. Karena untuk kuping kalau ambil di saya Mas, bibit untuk F2 kuping itu harus memang pesan dulu Mas, gak selalu ready. Gak selalu ready. Karena peminatnya pun belum terlalu banyak di Banyuwangi. Yang banyak memang masih jamur tiram Putih. Ya. Oke. Mas, kalau dari rasa yang putih sama yang coklat itu lebih enak yang mana Mas? Dari konsumen Mas ya. Kalau dari konsumen atau saya sendiri untuk masalah rasa enak di tiram coklatnya Mas. Oh gitu. Ya, cuma harganya pun selisihnya jauh. Oh jauh. Katakan tiram putih ini harga 14.000, nanti tiram coklatnya bisa di angka 18.000. Oh gitu. Ada selisih ya Mas. Ada selisih harga untuk tiram coklat sama putih. Nah biasanya yang ambil di sini restoran-restoran, warung-warung, catering atau gimana Mas? Jadi gini Mas, saya ini di tempat sini sebenarnya fokus ke pembibitan. Jadi di dunia jamur ini tempat saya cuma fokusnya di pembibitan. Untuk budidaya itu saya taruh di Bali Mas. Oh di Bali. Iya, makanya Masnya ke sini nggak ada backlog yang saya budidaya, cuma 2 rak ini lah. Karena saya nggak fokus di sini Mas. Oh gitu. Pembibitannya saya yang fokus. Di sini untuk pembibitan aja. Untuk pembibitan. Oke. Nah kalau di Bali itu juga cabang dari sini atau gimana Mas? Jadi di Bali itu sebenarnya milik kita Mas. Cuma kita sewa tempatnya. Kalau di Bali mungkin bisa disebutkan Mas untuk tempatnya Mas? Untuk di Bali saya yang pertama itu ada di daerah Tabanan. Ya, terus daerah Petang, Gianyar, sama Denpasar. Lupa saya Mas ya. Itu yang tempat dingin itu Mas. Kintamani. Iya. Oh gitu. Jadi udah nyebar ke banyak daerah ini Mas? Iya, saya di Bali mulai tahun 2012 Mas. Saya itu masuk di Bali. Berarti langsung pasarnya ke market Bali ya Mas? Langsung ke market Bali. Wih, mantap ini. Berarti ngejoki ke restoran ke Enggak. Jadi kayak saya di Bali bukan di restoran Mas. Cuma saya kerjasama dengan orang Bali untuk bagian pemasarannya itu sistem kontrak Mas. Jadi kalau sistem kontrak itu saya pribadi nggak akan menggoyang harga Mas. Dari awal sudah kita ramekan dulu. Oh berarti udah akad di awal ya? Ada MOU sama di awal pedagang jamurnya. Oh gitu. Saya kira masuk langsung ke PT atau gimana gitu. Enggak. Iya. Berarti di sana yang handle siapa Mas? Saya ada 8 karyawan Mas di Bali untuk merawat jamur atau untuk budidaya jamur khusus untuk budidaya. Berarti udah ada kepercayaan di sana? Ya sudah ada. Yang di sini paling cuman beberapa hari ke sana untuk ngecek gitu aja ya Mas ya? Mungkin 1 bulan sekali Mas. 1 bulan sekali. Wih, itu ini loh teman-teman ya. Gurita bisnisnya udah nyampe Bali loh. Ngeri loh Mas ini ternyata. Berarti di sini hanya fokus untuk pembibitan, menjual ke pembudidaya yang ada di sini juga ya Mas ya, sama untuk stok ke Bali. Iya betul. Berarti habis dari sini pembibitannya bisa langsung dikirim ke Bali bisa ya? Iya,
Jadi kalau miselium tadi sudah 90 sampai 100% Mas diinkubasi, itu langsung kita kirim. Langsung Gitu. kita kirim ke Bali. Udah otomatis lah, katakanlah bisnisnya udah otomatis. Iya, udah. iya Mas. Nah, Dulu pernah sampai ketipu orang nggak Mas? kalau ketipu pasti Mas. Sudah sering lah, Sudah bukan sering. pernah. Tapi sudah sering kita alami. Tapi maju terus ya Mas ya. Cuma Tanpa kita pantang menyerah. anggap, kalau saya pribadi gini Mas, kalau memang sudah nggak bisa kita kejar, prinsip saya berarti itu bukan rezeki saya, gitu aja sudah. Simple aja udah Ya. ya Mas ya. Kalau kita terlalu fokus ke situ, nanti produksi kita Terganggu. Jadi gitu Mas, untuk kalau yang kerjasama dengan saya Mas. Fokus aja Ya. ke yang menghasilkan ya Mas ya, Ya. berarti ya Mas ya. Terus lebih kita hati-hati lagi Mas, dari pengalaman tadi kita lebih berhati-hati. Dijadikan pembelajaran. Pembelajaran. Jadi kalau memang betul-betul fokus di pemasarannya jamur, lebih baik saran saya kita ramaikan di awal. Kita adakan sebuah perjanjian atau MOU sama mereka. Pasti mereka akan mau, yang penting kita juga yakin tersedianya stok jamur sama kualitasnya. Itu Mas. Ya, kualitas sama kuantitas itu harus dijaga. Harus dijaga. Salah satu tips dari Masnya yang udah berapa tahun berarti Mas, dari 2006 Mas ke 2025 Mas, 20 tahunan ya, 20 Iya, tahunan Mas, lebih ya. Iya, 19 ya. Iya, 19 tahun. 19 tahun teman-teman. Wih, mantap. Ini biasanya bisnis itu ketika ujian pertama itu di 5 tahun. Betul Mas, betul. Setelah 5 Iya. tahun 10 tahun. Kalau sudah lebih dari 15 tahun itu berarti bisnisnya udah tahan goncangan. Ibarat kapal itu sudah kapal pesiar. Betul. Kan seperti itu Mas. Iya. Yang penting kita tekuni, kita telateni. Yang penting ulet Mas. Itu. Jangan mudah putus asa. Memang dunia jamur ini, kalau pengalaman saya dibilang sulit Mas, karena banyak teman-teman kita, khususnya yang di Banyuwangi aja Mas, gak usah jauh-jauh, bangun tidur kayak gitu Mas. Jadi setiap tahun bahkan bermunculan pemain baru atau anak-anak baru dari adik-adik kita muncul. Terus yang biasanya sudah di atas kita, senior kita, itu sudah berhenti. Yang penting intinya Mas, untuk produksi backlog atau budidaya jamur itu bisa menekan kegagalan backlog Mas, kontaminasi backlog. Cuma kalau mereka sudah kena kontaminasi backlog, katakan 30% aja, pasti yang terjadi nggak akan lama. Oh gitu ya Mas ya. Ini mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman pemula yang mencoba budidaya jamur ya Mas ya. Bisa memotivasi juga, bisa semangat lagi, dan jangan bersedih kalau kena badai ya Mas ya. Betul Mas. Harus kita hadapi Pak ya. Nah itu teman-teman ya. Dan saya yakin Masnya ini di sini mungkin bisa senyum teman-teman. Iya. Tapi sebenarnya yang ditanggung mungkin ada kerugian ya Mas ya. Betul. Sakit hati dihianatin teman, orang lain gitu ya, yang mau bermitra gitu teman-teman. Itu pasti udah, karena ya 19 tahun loh teman-teman. 19 tahun itu bukan waktu yang singkat. Berarti butuh proses ya Mas ya? Butuh proses Mas. Harus butuh proses. Ini bukan cuman sekedar bisnis yang tren, habis itu ya udah terus mati gitu aja ya Mas ya. Tapi kalau bisa itu juga bisnisnya itu jangka panjang. Betul. Bisnis-bisnis yang seperti ini, yang bisa jangka panjang ini, yang bisa survive bertahun-tahun ini nanti bisa diwariskan juga ya Mas ya. Nah, jadi umurnya juga bisa lama. Tapi asalkan yaitu tadi kuncinya teliti, konsisten, apalagi tadi Mas?
Ya, itulah, telaten, ya. telaten. Nah, Pokoknya ulet lah. ulet itu kata-kata yang mungkin sebagian besar dari kita cuman menganggap remeh. Iya, betul. Tapi ternyata dijalankan, sulitnya minta ampun. Iya nggak Mas? Iya, betul. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat, khususnya bagi pemula ya Mas ya. Iya, Mas. Oke. Ya Mas, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah mau diliput di channel kita Jaring Usaha. Semoga rezekinya lancar selalu ya Mas. Amin, amin Mas. Kita Amin. doakan semoga cabangnya nanti tambah banyak. Amin, amin. Oke, itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Yang mau bibit-bibit jamur tiram atau jamur yang lain ada di sini, silahkan. Kita sedia ready banyak, nanti ketik aja di nomor WA yang ada di bawah video, di deskripsi video. Salam semangat, salam pengusaha, salam cuan.